Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bahas tentang proses penginputan nilai di aplikasi e-raport versi 23.2. Oke, Bapak Ibu, kali ini kita menggunakan versi e-raport 23.2, itu versi terakhir yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Raport ini digunakan untuk dua kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum K13. Nah, saya tidak membahas tentang dua kurikulum tersebut, tapi saya fokuskan untuk membahas bagaimana kita menginput nilai pada setiap mapelnya. Oke, kita tahu di aplikasi e-raport 23.2 ini berbeda dengan e-raport versi 2018 yang sebelumnya, yang sampai versi F itu. Nah, di sini kita diwajibkan untuk menginputkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran atau TP. Nah, tujuan pembelajaran itu diinput melalui menu tujuan pembelajaran. Kemudian kita lihat apakah tujuan pembelajaran itu sudah ada atau belum. Kita cek saja di mapel informatika kalau yang saya ajar. Misalkan mapel informatika. Nah, ternyata sudah ada. Baik Bapak Ibu, kita coba materi yang lain, pelajaran yang lain, misalkan TIK. Ini TIK saya tidak mengajar, cuman ada mapelnya. Oke, kita coba ini saja, walaupun ini nanti kita tidak gunakan, saya tidak gunakan, tapi bisa saya gunakan untuk materi penjelasan kali ini. Oke, baik Bapak Ibu. Karena di sini masih kosong, jadi kita bisa menambahkan TP-nya. Oke, TP-nya saya cari yang teknologi informasi. Nah, karena TIK ini bukan masuk ke kurikulum Merdeka, maka nanti yang diinputkan bukan TP atau CP ya. Jadi yang diinputkan adalah KD saja. Oke, misalkan saya membuat KD itu sebanyak berapa, supaya nggak terlalu panjang nanti penjelasannya, kita coba saja 3 saja sudah. Oke, kemudian kita proses. Nah, maka di sini nanti Bapak Ibu bisa menginput KD, ataupun kalau di Kumer kurikulum Merdeka itu TP-TP-nya di sini. Jadi nanti untuk kelas berapa, misalkan karena ini di sekolah saya baru 1 tahun ini melaksanakan Kumer, maka penilaiannya untuk TIK itu ada di kelas 11 dan 12. Jadi kita ketik aja di kelas 11 semester 1. Oke, nah Bapak Ibu, nanti kita ketik KD-nya di sini dengan catatan KD-nya tidak boleh melebihi dari 100 karakter. Oke, kita cari KD-nya. Ini sudah saya siapkan KD-nya. Misalkan KD pertama itu tentang menjelaskan perangkat keras komputer. Kemudian nomornya tidak perlu, kita hapus saja. Kemudian mendeskripsikan cara akses internet, ini kita ketik juga. Oke, kita lanjutkan deskripsi yang ketiga, yaitu mempraktekkan akses internet. Kita copy, kemudian kita paste. Oke, jadi di sini sudah. Kalau misalkan nanti ada lagi yang keempat, 5 dan seterusnya, ya sama caranya seperti itu. Oke, kita lanjut, kita simpan. Nah, pada saat kita simpan nanti akan proses.
Nah, sudah berhasil. Di sini akan muncul status aktif dan tidak aktif. Oke, Bapak Ibu, misalkan ternyata dari 3 ini ada kekurangan karena sebenarnya di sini harusnya 5, maka bisa kita tambahkan. Dengan cara apa? Dengan cara sama, kita tambahkan lagi. Kekurangannya tadi berapa? Kekurangannya 2, berarti kita tambah 2. Kemudian kita proses. Oke, setelah kita proses, kita masukkan yang kekurangannya. Kita copy, kemudian paste. Ini kita hapus. Oke, nah ini juga kita hapus. Oke, kita simpan. Prosesnya tergantung kecepatan atau spesifikasi laptop Bapak Ibu guru ya. Karena ini saya punya online, jadi sangat tergantung juga di kecepatan internetnya. Oke, kita cek apakah sudah masuk. Oh, ternyata tadi belum. Kita ulang lagi. Oke, proses. Kita copy. Kemudian kita copy lagi. Numberingnya kita hapus. Kemudian kita simpan. Oh, maaf, ada yang kelewatan, terlalu terburu-buru ya. Oke, kita ulang lagi Bapak Ibu. Tadi gagal karena mungkin tadi ada yang kelewatan. Harusnya ada di sini, harus diisi dulu ya. Oke, kita lanjut lagi, kita ulangi. Oke, kita ulangi lagi. Kita paste yang keempat. Kita paste. Tadi agak terburu-buru sih, ininya belum diinput sehingga gagal. Oke, jadi seperti ini. Nah, tandanya belum berhasil disimpan itu pertama, atau belum disimpan itu pertama, di sebelah kanan ini belum ada tombol aktif atau tidak aktif Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini, kita simpan. Oke, nah di sini sudah muncul aktif dan tidak aktif, berarti ini sudah tersimpan. Nah, kita lihat penambahan tadi yang awalnya 3, sekarang sudah berubah menjadi 5 karena penambahan terakhir yaitu 2 KD di bawah ini. Oke, sudah siap. Nah, sekarang kita sudah mempunyai KD di Maple TIK. Kemudian kita lihat penilaian di input nilai. Kita masuk di, misalkan di 11 IPA 1, kemudian di TIK komunikasi, lalu kemudian di semester 1. Nah, Bapak Ibu guru bisa melakukan penilaian di sini, menginputkan jadi nilainya berapa, kemudian deskripsinya yang mencapai ketuntasan atau penilaian tertinggi itu, atau yang hasil dari penilaian masing-masing KD itu yang tertinggi mana. Misalkan dia si Abednego ini dia lebih tinggi di sini, mendeskripsikan akses, kemudian mempraktekkan. Oke, kemudian dia rendahnya di mempraktekkan dengan menggunakan email. Oke, seperti itu. Kemudian nilainya misalkan 83. Nah, itu harus dilakukan di seluruh siswa.
Maka sepertinya kalau dilakukan seperti ini cukup merepotkan dan sangat menyita waktu, sehingga saya menawarkan tools atau alat yang bisa digunakan untuk mempercepat proses ini. Sebenarnya bukan alat sih ya, sebenarnya hanya aplikasi Excel saja, file Excel saja yang saya gunakan untuk membuat deskripsi dari masing-masing siswa ini supaya bisa kita import. Jadi kita bisa tidak melalui penilaiannya, tidak melalui menu ini, kita cukup melakukan import saja. Oke, kita coba saja import. Nah, caranya sama, kita klik, kemudian kita klik informatika, kemudian semester 1. Oke, jadi input nilainya dari sini saja, kemudian kita download formatnya. Jadi kita klik download format nilainya, kemudian kita ambil, lalu kita buka. Nah, seperti ini Bapak Ibu filenya yang dari aplikasi seperti ini. Jadi Bapak Ibu guru bisa menempatkan nilainya di sini, capaian tertingginya apa, kemudian capaian terendahnya apa. Tentu saja capaian tertinggi dan capaian terendah ini tidak boleh kita ketik asal ketik. Jadi kita harus menyesuaikan dengan KD atau CP atau TP yang sudah kita masukkan sebelumnya pada aplikasi. Jadi Bapak Ibu harus menyalin dulu apa yang sudah Bapak Ibu ketik di ini. Jadi ini harus disalin dulu. Nah, caranya bagaimana? Caranya di sini saya sudah membuat aplikasi Excel yang bisa membantu Bapak Ibu guru untuk membuat capaian tertinggi dan terendah, begitu juga dengan nilai rapotnya. Oke. Nah, sebelum kita melakukan itu, terlebih dulu kita pastikan dulu siswanya sudah benar dengan apa yang kita mau buat dari sumber Excel yang dari aplikasi. Coba kita lihat. Nah, di sini supaya sama, kita salin saja ini. Jadi kita salin dulu daftar siswanya. Kita salin, ada 36. Kemudian kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam template Excel yang isinya adalah siswa sebelumnya. Ini kita hapus, atau langsung aja kita paste juga di sini boleh. Pastenya pakai yang value ya. Jadi paste value, jangan paste saja, paste value supaya formatnya tidak berubah. Paste value. Oke, kita lihat, jangan langsung dilepas dulu, kita lihat. Oke, sudah 36, sudah sesuai dengan dari sumber yang dari aplikasi. Dari aplikasi juga 36, terakhir Zerlinda, yang di sini juga terakhir Zerlinda. Berarti sudah nggak ada masalah untuk daftar siswanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu TP. Nah, di sini kita masukkan TP atau KD yang sudah kita input sebelumnya di dalam aplikasi. Nah, ini kita bisa salin. Nah, supaya cepat, tadi kan ini saya ambil dari dokumen saya di sini. Jadi ini aja yang saya salin. Karena sama. Kemudian kita paste. Kita paste di sini. Oke, ada gangguan sedikit. Tadi ada telepon dari teman guru yang bertanya sesuatu. Oke, kita lanjut. Daftar siswa sudah kita pastekan di file templatenya. Nah, kemudian sekarang kita copy TP-nya atau KD-nya. Kita masukkan ke sini. Seperti biasa, paste saya pakai ini aja, paste
ini, kemudian ini saya buang, nggak perlu. Oke, jadi pastikan ini sama persis Bapak Ibu ya. Ini sama persis dengan apa yang ada di dalam aplikasi, jangan berbeda. Jadi semuanya harus sama persis seperti yang ada di aplikasi. Jadi seperti ini. Nah, setelah KD atau TP-TP-nya sudah kita paste atau kita salin ke sini, maka nanti di sini sudah berubah. Yang tadinya huruf warna hijau semua, sekarang dia sudah warna seperti ini. Dan di sini sudah muncul sesuai dengan yang ada di TP. Jadi kalau misalkan kita klik di sini, maka dilarikan ke sini untuk meng-cross check. Kita hitung jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, seperti ini ada 5. Kita cek apakah betul ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 sama Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau sudah, silakan di input nilainya di sini. Oke, kita input saja nilainya, saya acak saja. Oke, Bapak Ibu, saya sudah menginput nilainya. Nah, setelah diinput nilai, maka nanti di sini akan muncul nilai rata-ratanya, nilai raportnya. Nah, di sini sudah muncul capaian deskripsi capaian tertinggi dan deskripsi capaian terendah. Nah, inilah nanti yang kita salin ke dalam aplikasi Excel yang dari aplikasi eRaport. Jadi nanti kita salin di sini. Oke, kita lakukan saja. Hasil dari deskripsi tadi kita copy nilai dan deskripsi tinggi dan rendahnya. Oke, kemudian kita klik kanan copy, kita masukkan ke dalam template dari aplikasi, kemudian klik kanan paste value. Oke, nah, oh ya Bapak Ibu, di sini kita menggunakan nilai bulat. Oh, bisa ya. Di sini ada 0,1 berarti 9, itu boleh. Jadi biarkan sudah. Oke. Nah, kalau sudah, maka bisa kita lanjutkan untuk mengimport nilai ini ke dalam aplikasi Excel. Nah, aplikasi eRaport. Sebelumnya kita simpan dulu. Kita simpan sudah. Nah, oke. Kita simpan saja di informatika, kemudian simpan. Oke, nah selanjutnya adalah kita mengimport nilai yang tadi, kemudian kita pilih 11 misalkan tadi, karena kita ngambil template-nya di kelas 11, kita lanjutkan di kelas 11. Maka kemudian kita unduh, kita cari file dokumen tadi yang Excel tadi, kita simpan di informatika ini, kemudian open. Setelah open baru kita import. Oke, proses importnya akan berjalan. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, maka sudah dipastikan dokumen atau nilai sudah tersimpan di dalam aplikasi. Maka untuk melihatnya kita cek penilaian, kemudian capaian penilaian. Oke, kemudian kita klik 11. Di sini TK. Nah, di sini sudah muncul semester 3 Bapak Ibu ya. Karena ini kelas 11, jadi munculnya di semester 3. Untuk deskripsinya, kita lihat deskripsinya. Ya, deskripsinya juga sudah masuk. Demikian Bapak Ibu, silakan membuat langkah-langkah yang sama, melakukan langkah-langkah yang sudah saya demonstrasikan. Semoga dapat membantu Bapak Ibu untuk memproses input nilai pada aplikasi eRaport. Terima kasih atas perhatiannya. Tonton perlahan, jangan sampai ada yang terlewat setiap langkah-langkahnya agar tidak terjadi kesalahan.
Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.